Selamat datang kembali di channel Nurul Huda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita lanjut lagi ya. Cerita novel yang tak kalah menariknya, yaitu yang berjudul tentang Perjalanan Hidup Sunan Gunung Jati Cirebon. Episode 07. Bertolak ke AMPELDENTO. Penulis Irfan Al-Batawi. Alkisah. Pada suatu hari Jeng Sinuhun Ampel-Dento sedang dihadapkan oleh para murid. Sang putra Sunan Bonang, Sunan Udung dan Sunan Giri, Syekh Maghribi, Syekh Lemah Abang, Siti Jenar, Syekh Bentong, Syekh Majagung dan Pangeran Magdum, Pangeran Derajat, Pangeran Welang, dan seluruh para murid pada berkumpul. Jeng Sunan Ampel berkata, "Wahai adik Sunan Giri dan para murid semuanya, harap menjadi tahu kalian semuanya, bahwa sebentar lagi akan datang wali kutub yang menjadi khalifah Rasulullah. Tidak ada nabi, ya adanya wali, derajatnya wali yang punjul. Dan tidak lama kemudian datanglah Jeng Maulana Insan Kamil Syarif Hidayatullah, berteja kuung-kuung, bercahaya pelangi di atas kepalanya. Semua para wali yang melihatnya terperanjat, menganggap Jeng Rasulullah yang datang. Semua para wali mengucapkan salam dan berjabat tangan dengan Jeng Maulana Insan Kamil, dan para wali semuanya lebih hormat. Jeng Sunan Ampel berkata, "Selamat datang putraku. Bagaimana kehendakmu sampai datang ke sini? Bukankah Anda yang menjabat wali kutub?" Jeng Maulana berkata, "Betul Jeng Sunan Ampel. Akan tetapi, saya lebih doif. Menurut wejangan dan titah Kanjeng Rasul, saya diperintahkan untuk berguru sebagaimana umumnya adat di dunia. Dan saya mohon berguru kepada Tuan." Jeng Sunan Ampel segera memberi wejangan tarekat yang bangsa latifah. Jeng Maulan sudah selesai olehnya sabda guru. Kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai imam di Cirebon dan juga diridhoi untuk menggelarkan agama Islam, juga mengislamkan yang belum Islam. Jeng Maulana pun mematuhi perintah guru. Karena sudah mendapat izin untuk menggelarkan agama Islam, kemudian Jeng Maulana mohon pamit untuk meneruskan perjalanannya. Episode 08. Bertolak ke negara Cina bagian 1. Penulis Irfan Al-Batawi. Setelah mendapat ridho dan menjabat sebagai imam di Cirebon oleh sang guru Kanjeng Sunan Ampel-Dento dan mendapat izin untuk menggelarkan agama Islam, kemudian Jeng Maulana mohon pamit untuk meneruskan perjalanannya menggelarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Alkisah. Pada suatu hari Jeng Maulana Insan Kamil bertolak ke negara Cina. Sampai sudah di pinggir pantai, Jeng Maulana mendatangi pembuat keramik dan piring panjang. Setelah tukang pembuat keramik dan piring panjang masuk Islam, Jeng Maulana meneruskan perjalanannya ke tukang pembuat penambal poci semacam guci. Setelah pembuat poci masuk Islam, Jeng Maulan meneruskan perjalanannya ke kerajaan Tartar. Setelah sampai di ibu kota Tartar, orang Tartar dan para pembesar-pembesarnya pun turut berhasil diislamkan. Dan Jeng Maulana dalam sementara waktu bermukim di sana, sampai tersiar berita ke berbagai negara tetangga. Bahkan 4 negara sudah memeluk agama Islam atas cinta dan welas asih Jeng Maulana dalam menyampaikan agama Islam. Jeng Maulana menggelar agama Islam dengan berpedoman pada akhlak Jeng Rasulullah. Tidak menggunakan paksaan apalagi pembunuhan. Tidak pernah berkata kasar pun dalam setiap penyampaiannya. Jeng Maulan sudah pandai dan orang yang termasyur, bijaksana dan waspada penglihatannya, weruh sadurunge winarah, alias tahu sebelum terjadi. Diceritakan di dalam keraton, Sri Maharaja Ongte, Ratu Agung di negara Cina sedang disembah oleh seluruh para wadya-balat, jumpa para pejabat pemerintahan kerajaan. Sang Maharaja berkata, "Wahai Pati, menurut kabar yang saya dengar, bahwa di negara Tartar ada pendeta baru yang termasyur, bijaksana dan waspada penglihatannya. Sekarang undang laki pendeta itu agar menghadap saya."
dan bawalah dia bersamamu Kipati. Jangan sampai dia tidak terbawa atau tidak mau datang menghadap saya." Kipati mengucapkan sandika Dawu. Kemudian segera undur diri dari hadapan sang raja, dan menuju Tartar dengan mengendarai kuda secepat mungkin. Antara sehari kemudian sampailah Kipati di negara Tartar dan bertemu dengan Jeng Maulana Insan Kamil. Kemudian duduk sejajar dan Jeng Maulana berkata, "Wahai Pati, selamat datang. Dan engkau datang dengan tergesa-gesa. Sepertinya ada keperluan yang sangat penting sekali." Kipati menjawab, "Apakah engkau, si pendeta yang masyhur itu? Siapakah nama engkau dan dari mana asal Kisanak?" Jeng Maulana menjawab, "Saya datang dari Pulau Jawa, Cirebon tempatnya, dan Insan Kamil namaku." Kipati menanggapi, "Sekarang juga engkau dipanggil menghadap oleh Sang Prabu Cina. Dan sesungguhnya sekarang juga engkau diharap ikut bersamaku." Jeng Maulana menjawab, "Wahai Kipati, harap engkau kembalilah lebih dulu. Nanti aku bertemu di dalam keraton dan tidak perlu diiringi, karena aku pasti datang." Kipati pun mematuhi permintaan Jeng Maulana. Segera pulang kembali ke ibu kota kerajaan dengan sekencang-kencangnya mengendarai kuda. Episode 09. Bertolak ke negara Cina bagian 2. Diceritakan di dalam istana, sang raja Cina Ongte sedang diseba, berkumpul para pejabat istana, dan tidak lama kemudian datanglah Kipati. Dan Jeng Maulana Insan Kamil sudah berada di hadapan sang raja Cina. Kipati pun terheran-heran, kenapa Jeng Maulana Insan Kamil sudah berada di hadapan sang raja, sedangkan ketika dirinya kembali Jeng Maulana masih tenang-tenang. Dengan segera sang raja Ongte berkata, "Apakah itu orangnya, Ki pendeta baru yang di negara Tartar, dan apakah benar-benar nyata kebijaksanaannya?" Kipati berkata, "Sungguh benar dia orangnya yang saya temuin Tuan Raja. Dan menurut kabar Ki pendeta baru itu benar-benar bijaksana." Dengan segera sang raja mengadakan percobaan, menguji Jeng Maulana. Sang putri perempuannya didandanin dan diletakkan sebuah bokor kuningan, sejenis bakul kecil atau pendupaan yang terbuat dari kuningan, di atas perutnya, agar kelihatan seperti orang mengandung, hamil pada umumnya. Kemudian dipanggil dan menghadap sang raja Ongte ayahandanya. Sang raja berkata, "Wahai pendeta muda, lihatlah putriku ini. Apakah putriku ini sedang mengandung karena sesuatu penyakit dalam perutnya, dan ataukah memang sedang mengandung sungguhan? Jika perut putriku itu membesar karena penyakit, apa obatnya? Dan kalau memang benar-benar mengandung hamil, siapakah laki-laki yang berbuat? Mohon kiranya Ki pendeta memberikan petunjuk." Kemudian Jeng Maulana melihat ke dalam Lauhil Mahfuz bahwasanya sang raja Ongte tidak ditakdirkan untuk beragama Islam beserta rakyatnya, dan hanya putri beserta rombongannya yang akan masuk Islam. Kemudian Jeng Maulana memberi jawaban dan berkata, "Wahai sang raja, sesungguhnya putri Anda itu benar-benar sedang mengandung, hamil karena kuasanya Allah dan tanpa perantara lawan jenis laki-laki." Mendengar jawaban Jeng Maulana, sang raja Ongte murka dan sangat marah sekali. Sang raja menganggap Ki pendeta Jeng Maulana bukanlah orang yang awas dan bijaksana karena tidak bisa melihat bokor yang ditaruh di atas perut putrinya. Itulah prasangkanya sang raja Ongte. Karena Jeng Maulana dianggap bukan orang yang awas dan bijaksana, akhirnya Jeng Maulana pun diusir dari dalam istana. Jeng Maulana pun undur diri dari hadapan sang raja Ongte, dan keluar untuk melanjutkan perjalanannya pengembaraannya. Dan beberapa saat kemudian setelah Jeng Maulana pergi dari istana, tiba-tiba bokor kuningan yang ditaruh di perut putrinya menghilang tiba-tiba, dan sang putri menjadi mengandung hamil yang sesungguhnya. Sang raja Ongte bingung bukan kepalang melihat bokor kuningan lenyap di atas perut putrinya dan menjadi mengandung sungguhan.
Dan sang putri pun jadi benar-benar jatuh cinta kepada Jeng Maulana. Siang malam hanya menangis dan menyendiri di dalam kamarnya. Tidak mau makan minum. Tidak ada yang dilihat dalam hati dan jiwanya selain Jeng Maulana. Kemudian dengan segera sang Raja Ongte bersambung.